Strategi gagal backtest di demo itu yang sebenarnya bikin cuan. Iya gitu? Oke, lu pernah nggak sih lagi backtest strategi di demo, awalnya tuh profit mulu. Terus sekali lo langsung deh lo ngomong, udahlah ini strategi sampah. Nah, percaya atau enggak, bisa jadi strategi yang lo tinggalin itu justru yang paling bikin cuan lo. Masalahnya, banyak trader salah ambil kesimpulan cuma gara-gara lihat hasil jangka pendek. Ingat, satu kali loss itu bukan tanda strategi lo gagal. Kadang justru disitulah emasnya ketemu. Kalau lo mau sabar ngejalaninnya. Oke, yuk kita bongkar. Kok bisa sih strategi yang kelihatannya gagal malah jadi cuan? Rahasianya ada di cara lo ngetes dan nganalisa strategi. Masalahnya tuh banyak trader yang buru-buru nyimpulin cuma gara-gara lihat hasil jangka pendek. Kayak lo lagi lihat bacaan panas nih hari ini terus bilang, bumi pasti udah gersang. Padahal trading itu bukan soal satu hari, tapi soal pola jangka panjang. Nah, di video ini kita bongkar ya cara ngetes strategi biar lo nggak salah buang peluang. Gue kasih analogi gampang deh. Strategi trading itu kayak buka warung makan. Hari ini rame, besok sepi. Bulan depan malah bisa jadi balik modal. Nah, masa sih lo tutup warung cuma karena hari ini sepi? Enggak kan? Lo pasti mikir, ya udah, ini cuma hari buruk, besok bisa rame lagi kok. Nah, tapi sayangnya banyak trader yang nggak punya mindset itu. Misal nih, mereka backtest 5 kali ya, profit tuh di hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Kelimanya loss. Terus langsung nyimpulin, udah strategi ini jelek, gak worth it banget dipakai. Padahal loss itu bukan tanda strategi lo gagal. Itu bagian normal lo dari proses. Gue tanya deh, lo pernah lihat gak sih pedagang yang jualannya tuh laku terus tiap hari, gak ada hari sepi? Gak ada kan? Sama kayak trading, gak ada strategi yang gak bisa loss. Yang bikin strategi bagus itu bukan tanpa loss, tapi kalau lo jalanin konsisten ratusan kali, hasil akhirnya tetap profit. Bahkan kadang strategi yang kelihatannya biasa aja di awal justru bisa jadi mesin cuan lo kalau lo sabar ngejalaninnya. Jadi lain kali lo nemuin loss pas backtest, jangan langsung di blacklist ya strateginya. Lihat dulu deh tren jangka panjangnya. Bisa jadi itu strategi yang selama ini lo cari loh. Oke, gue kasih tips praktikal backtest ya. Jadi gini, banyak trader itu sebenarnya udah punya strategi oke, tapi gagal ngetesnya tuh dengan benar. Hasilnya katanya dibuang, padahal potensinya besar loh. Nah, biar nggak kejebak kayak gitu, gue kasih 5 tips backtest. Yang pertama, minimal 20-30 data point. Oke, jangan cuma tes dari 5-10 entry. Contohnya lo nggak bisa nilai restoran cuma dari 2 piring makanan kan. Bisa jadi hari itu kokinya lagi capek atau bahan makanannya lagi kurang fresh mungkin. Sama kayak trading, lo butuh banyak sampel biar tahu kualitasnya beneran konsisten. Makin banyak data, makin akurat penilaiannya. Oke, nomor 2, catat semua entry dengan rapi. Pakai jurnal maksudnya. Excel pun udah cukup banget. Catat tanggal, pair, entry, exit, alasan entry-nya, hasilnya profit atau loss, dan kalau bisa tambahin screenshot dari chartnya. Ini penting banget deh, supaya lo ngerti kenapa bisa profit dan kenapa bisa loss. Tanpa catatan, lo coba nebak-nebak. Oke, nomor 3, itu risk reward ratio-nya atau RRR, R3 lah ya. Banyak trader terjebak di win rate tinggi doang. Padahal strategi dengan win rate 40%, tapi RRR 1:2 bisa lebih cuan daripada 70% win rate. Tapi RRR-nya 1:0,5. Kok bisa? Intinya bukan cuma seberapa sering lo profit, tapi seberapa gede profitnya dibanding loss-nya. Oke, nomor 4, cek di kondisi market berbeda. Nah ini ya, jangan cuma tes strategi pas market lagi trending doang. Coba di tren naik, coba di tren turun, dan sideways. Lo bakal tahu di kondisi mana strategi ini paling gacor dan di kondisi mana dia rawan loss. Dari situ lo bisa tahu kapan harus gaspol dan kapan harus santai. Oke, nomor 5, evaluasi tiap 20-30 trade, bukan tiap loss ya. Ini kesalahan klasik sebenarnya. Baru lo sekali langsung ganti sistem. Padahal strategi itu kayak tanaman lo. Lo harus kasih waktu buat tumbuh. Evaluasi tiap 20-30 trade biar gambaran hasilnya jelas. Kalau evaluasi tiap loss ya lo bakal jadi korban gonta-ganti strategi tanpa hasil. Oke, backtest itu bukan sekedar nyoba strategi sekali 2 kali ya. Lo harus sabar ngumpulin data, nyatet dan rapih. Ngerti risk reward, ngetes di berbagai kondisi market, dan baru evaluasi setelah jumlah trade yang cukup. Gue kasih contoh, gue pernah backtest nih satu strategi di Euro USD time frame H1. Gue catet nih hasilnya ya, dari 30 trade, hasilnya tuh 10 kali gue trade tuh profit, 20 kali trade itu loss. Kalau lo lihat win rate-nya, itu cuma 3,3%, dan lo pasti langsung mikir, ini strategi jelek banget deh, males pakainya. Tapi tunggu dulu loh, gue nggak cuma lihat win rate-nya, coba deh lihat, gue hitung juga loh risk reward ratio-nya. Tiap kali strategi ini profit, RRR-nya 1:3. Artinya kali gue cuan itu dapat 3 kali lipat dari resiko yang gue pakai. Oke. Nah,
Dari 30 trade itu ternyata gue dapat profit 10 kali. Tapi profitnya itu 3 kali lebih besar dibanding resiko lossnya. Atau totalnya gue dapat plus 10R. Jadi kalau risiko per trade cuma 1%, padahal gue naik loh 10% hanya dari strategi yang kelihatannya jelek tadi. Dan ini yang bahaya nih. Kalau gue cuma lihat 3 trade pertama yang kebetulan loss semua, mungkin strategi ini gue buang jauh-jauh. Padahal kalau sabar dan lihat datanya sampai cukup banyak, ternyata hasil akhirnya tuh cuan banget loh. Makanya jangan pernah nilai strategi cuma dari win rate-nya doang atau dari hasil awalnya. Lihat gambaran besarnya. Karena seringkali disitulah strategi yang benar-benar profit ketemu. Intinya gini, yang pertama lihat tren dulu. Jangka panjangnya apa nih? Bukan cuma lihat 1-2 kali trade aja. Yang kedua, ukur risk reward. Bukan cuma win rate ya. Yang ketiga, konsistensi jauh lebih penting daripada hasil instan. Banyak trader itu gagal bukan karena strateginya jelek, tapi karena mereka nggak sabar. Baru kena loss 1-2 kali langsung ganti sistem. Gue kasih gambaran, lo bikin kue nih, pertama kali gosong, lo langsung buang resepnya, terus coba resep lain, gosong lagi, ganti lagi, ulang aja terus. Kapan kuenya jadi enak? Sama kayak trading, strategi itu butuh waktu buat nunjukin performa aslinya. Lo harus ngeliat puluhan trade, bahkan ratusan trade, baru bisa tahu dia benar-benar bagus atau enggak. Masalahnya banyak trader cuma fokus ke hasil cepat. Mereka lupa yang bikin cuan konsisten itu proses jangka panjang loh, bukan menang instan. Jadi kalau lo mau sukses di trading, kasih strategi lo kesempatan buat berkembang. Jalanin dulu sesuai rencana, kumpulin data, baru evaluasi. Ingat ya, kadang strategi yang kelihatannya biasa aja di awal justru bisa jadi andalan lo. Karena lo sabar ngejalaninnya. Jangan jadi tukang gonta-ganti resep tiap kali kue gosong. Jadi, lain kali strategi lo loss, jangan buru-buru di blacklist. Lihat dulu datanya, cek risk rewardnya, dan hitung hasil jangka panjangnya. Fokus aja ke prosesnya, hasil bakal nyusul. Karena bisa jadi, itu justru strategi yang selama ini lo cari buat konsisten cuan. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe buat dapetin tips trading lainnya.